salam jumpa dengan channelku. Perkenalkan, nama saya Namis Terus, kelas 10 MIA 4, sekolah di SMA Batibim. Di sini saya akan membahas impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum yang pertama, 1. Besar gaya yang bekerja pada benda selama terjadi tumbukan dapat dilukiskan dengan grafik hubungan antara F dengan T dengan asumsi bahwa arah gaya adalah tetap. Yang kedua, sebuah partikel bermassa m yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linear atau p yang merupakan perkalian antara kecepatan partikel itu dengan massanya dengan rumus mv. P sama dengan massa kali kecepatan. Yang kedua, momentum kekal. Beberapa penggunaan prinsip momentum. Yang pertama, dua buah balok A dan B bermassa MA dan MB yang dihubungkan oleh sebuah pegas dan terletak di atas meja horizontal. Gesekan pegas kita renggangkan dengan menarik kedua balok. Balok yang satu bermomentum positif atau disebut A bergerak dalam arah positif X, dan balok yang lain bermomentum negatif B bergerak dalam arah negatif. Dari hukum kekal molekul kita diperoleh momentum awal P sama dengan momentum akhir P2 atau tumbukan. Tumbukan seperti ini gambarnya berhadapan, itu disebut dengan sebelum. Yang dua ini tanpa ada panahnya, nggak ada selama. Yang setelah panahnya ke kanan sama ke kiri, itu setelah. Yang kedua, kita bahas jenis-jenis tumbukan. 1. Tumbukan lentik sempurna adalah suatu tumbukan dikatakan lentikan sempurna bila jumlahnya tenaga kinetik benda-benda yang bertumbukan baik sebelum dan sesudah tumbukan sama, atau hukum kelestarian energi kinetik. M1, V1, M1 ini disebut dengan V1 panahnya mengarah sama, disebut dengan sebelum, dan M1, M2 gini arahnya saling berhadapan kanan sama ke kiri, itu disebut sesudah. Jadi ini rumus tumbukan dua benda, yaitu M1, V1 dan V2. V1 tambah V2 rumusnya yang sebelum, sama yang kedua M2 V2 V kurang V2 baru V2 tambah V2 itu rumusnya sesudah. Kita bahas selanjutnya. Yang kedua, tumbukan lentik sebagian adalah setelah tumbukan yang ada sebagian energi mekanik yang berubah menjadi energi panas, bunyi, atau energi yang lain, sehingga setelah tumbukan ada energi yang akan dibebaskan. Hukum kelestarian energi mekanik tidak berlaku pada tumbukan ini. Dicirikan harga lestarinya adalah O sama dengan E di antara 1. Yang ketiga, tumbukan tidak lentik sama sekali setelah tumbukan kedua benda melekat menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Setelah tumbukan kedua benda menyatu, harga E sama dengan 0. Kita lanjut langsung ke contoh soal. 1. Sebuah benda meledak menjadi dua bagian. Bagian pertama dan kedua. Bagian pertama mendapatkan energi kinetik 4 kali. Dari bagian kedua, berapakah perbandingan massa bagian pertama dan kedua jika sebelum meledak benda berada pada keadaan diam? Kita jawab. Kita buat rumusnya dulu. Rumus yang pertama yaitu yang momen awal dan
P1 itu rumusnya ada momen akhir P2. Jadi kita buat rumusnya. P sebelum sama dengan P sesudah. O sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. V1 sama dengan M2 V2 per M1. K1 sama dengan 4 kali K2 setengah per 2 M1 V1 2 sama dengan 4 setengah per 2 M2 V2. 1 per 2 M1 M2 M2 V2 2. Jadi kita matikan ini 4 dan 2 kita bagi sama 2. 4 bagi 2 jawabannya 2. Ini udah habis, nggak lagi. Baru per M1 sama dengan 2M1 V2. V2 setengah M1 M2 V2 per M1 2 sama dengan 2M2 V2. Bisa jadi jawabannya M2 per M1 sama dengan 4, atau bisa jawabannya M1 per M2 sama dengan 1 per 4. Kita lanjut soal latihan nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan massa 500 kg. Bergerak lurus dengan kecepatan 36 meter per sekon. Setelah beberapa saat bergerak, mobil tersebut menembus sebuah tembok dan langsung berhenti. Hitunglah: A. Momentum mobil sebelum menumbuk. Yang B. Momentum mobil setelah menumbuk. Yang C. Perubahan momentum sesudah dan sebelum menumbuk. Jawabnya yang A. Kita ketahui dulu. Diketahui massa M sama dengan 500 kilo, V sama dengan 36 meter per sekon. Ditanya yang A, momentum mobil sebelum menumbuk. Yang B, momentum mobil setelah menumbuk. Yang C, perubahan
perubahan momen sesudah dan sebelum menumbuk. Jawab. Kita jawab yang A. P sebelum, jangan lupa rumusnya sama dengan M1V sama dengan 500 massa kilo kali 36 meter per sekon sama dengan 18.000 kilometer per sekon. Yang B. P setelah, ditanya P setelah, jadi kita buat P setelah sama dengan 500 kali 0 sama dengan 0 kilometer per sekon. Yang C, ditanya perubahan momentum sesudah dan sebelum menumbuk. P sama dengan P setelah sama kurang P sebelum sama dengan 0. P setelah jawabannya 0 kurang 18.000 kilometer per sekon sama dengan minus 18.000 kilometer per sekon. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang.